Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang adab di dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan adab yang ke-13 adalah berdoa setelah membaca Al-Quran, terutama ketika khataman Al-Quran, karena itu termasuk salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa membaca Al-Quran, membaca doa setelah selesai baca Al-Quran, dan sekurang-kurangnya yang sering dibaca sama anak-anak TK itu, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, sayangilah aku dengan berkat Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai imamku, sebagai cahayaku, sebagai kasih sayangku, dan seterusnya. Itu doa yang sering dibaca semua orang kita, terutama anak-anak setelah membaca Al-Quran. Terlebih-lebih kita katakan tadi adalah setelah khataman Al-Quran, itu paling mustajab doa. Tadi malam alhamdulillah kami di pesantren itu baru selesai mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat. Jadi selama sholat tarawih dari Sabtu malam pertama sampai malam 17 tadi malam, itu kurang lebih sekali sholat tarawih membaca Al-Quran di dalam sholat 2 juz kurang 1 lembar setengah. 2 juz kurang 1 lembar setengah. Jadi tadi malam baru mengkhatamkan Al-Quran, sekaligus tadi malam juga santri-santri pada liburan, libur panjang di bulan Ramadan sampai nanti setelah Lebaran. Nah, itu paling mustajabnya doa. Kita ini hanya mempunyai waktu mustajab ya. Arti kita ini maksudnya selain kota Mekah dan kota Madinah, kita hanya memiliki waktu-waktu mustajab. Tidak ada memiliki tempat mustajab. Yang ada waktu mustajab. Beda dengan Mekah dan Madinah. Kalau Mekah dan Madinah itu memiliki keduanya, memiliki waktu-waktu mustajab dan juga memiliki tempat-tempat mustajab. Kalau tempat mustajab di Mekah banyak sekali. Yang pertama adalah dimanapun kita berada pada saat kita melihat Ka'bah, itu adalah tempat mustajab, posisi manapun. Makanya usahakan kalau kita berangkat haji dan berangkat umrah, itu kalau sholat cari posisi yang bisa melihat Ka'bah. Jadi posisi melihat Ka'bah, karena dengan melihatnya saja itu sudah dapat pahala. Dan para ulama, walaupun di sini ada beda pendapat ya, para ulama itu
mengatakan kalau kita sholat di depan Ka'bah, maka sebagian ulama itu menyarankan kita sholat itu pandangan matanya dalam posisi berdiri itu kita memandang Ka'bah. Jadi kalau sholat pandang begini, diri, pelototin untuk Ka'bah. Itu khusus untuk di depan Ka'bah. Walaupun sebagian ulama mengatakan oh tidak, mau sholat di depan Ka'bah, melihat Ka'bah atau tidak melihat Ka'bah, dimanapun posisi kita sholat, maka pandangan mata ya tetap saja ke tempat sujud. Tapi sebagian ulama khusus di Mekah di depan Ka'bah itu pelototin Ka'bah. Dan terus terang saya pribadi, saya tidak bisa kalau sholat di Masjidil Haram itu kalau di depan Ka'bah kalau tidak melihat Ka'bah, rasanya rugi. Dan masih saya cari itu posisi untuk di depan Ka'bah, melihat Ka'bah begitu. Nah sekarang ini kan kita agak repot tuh kalau kita masuk ke dalam areal masjid, artinya masuk sampai ke depan Ka'bah itu atau melihat posisi Ka'bah di areal dalamnya itu. Karena kalau yang masuk ke dalam itu hanya boleh orang yang pakai kain ihram. Kalau setiap kita sholat pakai kain ihram, agak kerepotan itu. Nah, biasanya saya posisinya mencari sholat yang di atas. Banyak kalau travel yang saya bawa itu bukan posisi yang di belakang Grand Zamzam sebelah kiri, itu apa daerah apa namanya. Nah tapi yang saya ambilin daerah Ajian itu dan ditutup jalanan. Tapi kalau daerah Grand Zamzam yang sebelah kiri sana, ini Grand Zamzam berapa? Di sini, ini banyak sekali nih perhotelan juga di sini. Ini kalau sampai waktu setengah jam atau 1 jam ya kurang lebih setengah jam lah sebelum ada area ini tutup. Jadi kalau kita mau sholat ke dalam itu mutar jauh nih, itu bisa sampai 1 kilo atau 2 kilo muternya, sangat jauh itu mutarnya. Tapi kalau daerah Grand Zamzam, sebelah kanannya sini, ini hotel banyak nih. Nah ini sampai ke belakang tuh hotel banyak, hotel 5, hotel 4, bintang 3, sampai yang di dalam gang itu banyak hotel. Orang nyangka itu hotel nggak bagus dalam gang itu. Padahal tuh hotelnya bagus-bagus dalam gang itu. Cuman orang kita banyak gak ngambil hotel di situ. Padahal hotelnya bagus-bagus, ya semuanya bagus di dalam itu. Cuman karena dia di dalam, ya orang tidak terlalu menjadi favorit tempat itu. Nah daerah sini nih, ini gak ditutup kalau salah. Kecuali Jumat ya, kalau Jumat ya sampai kemana-mana melober begitu. Tapi gak ditutup juga, gak ditutup polisi. Kita di daerah Hajian ini, itu kalau mau sholat melihat Ka'bah, naik ke atas ini ada jalan kayak apa namanya itu, naik ke atas itu sudah cari posisi di lantai 1, lantai 2 atau lantai 1 atau lantai 2 mungkin, cari posisi bisa lihat Ka'bah gitu di atas tadi, naik ke atas lagi terus itu yang ini apa namanya yang skuter. Nah ala kulli hal situ. Tapi kalau orang yang malas-malas itu, yang banyak duitnya itu, yang mereka tidurnya di Grand Zamzam atau yang paling dekat hotel di antara hotel itu apa? As-Saffah itu 1 malam harganya bisa 7 juta mungkin. Apa itu orang-orang sana? Malas turun ke bawah, tinggal buka jendela, tinggal buka korden, melihatin Ka'bah sudah di atas itu. Kalau mazhab kita Syafi'i nggak sah salat seperti itu. Jamaah kita nggak sah dengan yang di bawah. Kenapa? Karena aksesnya jauh sekali. Walaupun bisa melihat Ka'bah, tapi ya tadi mutar sana, mutar sini, naik lift. Kecuali mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab Imam Maliki tinggal buka korden sudah melihat begitu Ka'bah di bawah. Ya ala kulli hal seperti itu. Nah itu di tempat sana itu mempunyai tempat mustajab. Dimanapun kita bisa melihat Ka'bah, itu adalah tempat-tempat mustajab.
Cuman paling favorit di antara Ka'bah tadi di area Masjidil Haram itu adalah Multazam. Multazam adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kurang lebih cuma 2 meter. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali beliau berdoa di Multazam itu sambil tangan kiri beliau memegang Hajar Aswad, tangan kanan beliau memegang pintu Ka'bah, dan beliau sandarkan dada beliau di dinding Ka'bah itu. Berdoa di situ. Itu Multazam, bukan di pintu Ka'bah. Orang banyak salah kaprah Multazam di pintu Ka'bah, bukan. 2 meter saja, kurang lebih segini, sedepak gini lah. Itu Multazam, paling favorit di antara favorit tempat di situ. Kemudian apa lagi? Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail. Karena siapa yang masuk dalam Hijr Ismail itu sama masuk di dalam Ka'bah. Karena zaman dulu sekali, Ka'bah itu bukan seperti yang kita lihat segi 4, tetapi Ka'bah zaman dulu segi 4 panjang sampai ke Hijr Ismail itu. Makanya kalau orang tawaf jangan sekali-kali megang Hijr Ismail, jangan sekali-kali megang Ka'bah. Kalau megang Ka'bah jangan dulu ketika tawaf umrah nih ya, tawaf umrah. Kenapa? Karena seluruh dinding Ka'bah itu dilumuri dengan minyak harum. Jadi kalau kita pakai ihram kemudian kita tawaf megang Ka'bah, habis kita. Badan kita berpakai minyak harum. Orang ihram tidak boleh pakai minyak harum. Kalau mau megang Ka'bah itu selain daripada tawaf umrah atau selain dari tawaf ibadah, tawaf biasa begitu, silakan saja. Tapi kalau umrah, tawaf umrah atau tawaf ibadah jangan sekali-kali megang Ka'bah. Atau megang Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail mama tangannya lah asik begitu dipegangnya. Masuk satu tangan ke dalam areal Hijr Ismail. Dah sah tawafnya. Itu banyak orang salah kaprah itu. Pokoknya ketika tawaf umrah atau tawaf ifadah jangan sekali-kali megang Ka'bah atau megang Hijr Ismail. Takutnya nanti salah di dalam melaksanakan tawaf tadi. Tapi kalau tawaf biasa silakan saja. Itu tempat-tempat mustajab. Banyak sekali lah di Mekah itu ya, tempat-tempat mustajab. Belakang makam Ibrahim, di Arafah, di Jabal Rahmah. Kemarin saya berangkat umrah itu, Jabal Rahmah itu dibuka, maksudnya areal Arafah dibuka, tapi Jabal Rahmahnya ditutup, dibersihkan. Kenapa? Karena kalau hari biasa itu tuh Jabal Rahmah itu banyak tulisan gitu, apa-apa aja tulisannya di situ. Mitos-mitos orang kita kan ya, ada gambar love gitu, kemudian ada panah suami istri ditulis di situ, cinta abadi seperti halnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu kan tempat pertemuannya Adam dan Hawa di situ, tidak akan terpisah lagi. Banyak di situ orang-orang ya, orang yang bujangan tulis nama kekasihnya di situ supaya bisa menikah. Menikah juga habis itu pulang, setelah menikah gak lama cerai. Nggak, saya agak heran ya, wallah alam ya. Entah apa ya. Mulai dulu nih saya lihat sampai sekarang, tapi nggak semuanya. Kebanyakan kalau artis-artis itu kalau menikah di depan Ka'bah, pamer ya nikah di depan Ka'bah, itu udah lama pernikahannya cerai itu. Mulai dulu tuh, nggak tahu kenapa. Tapi bukan berarti kalau nikah depan Ka'bah bisa cerai. Enggak juga sih. Cuman beberapa artis saya lihat itu mulai zaman dulu, maksudnya mulai kecil ya, sampai sekarang itu kan kalau artisnya nikah di mana, depan Ka'bah, enggak lama cerai itu dia. Tapi juga berapa banyak orang nikah di depan Ka'bah, selesai tawaf begitu nikah di depan Ka'bah sebagai saksi di depan Ka'bah. Ala kulli hal ya. Kalau di Madinah banyak ya, depan makam Rasul, di Raudhah. Sekarang kita kalau masuk Raudhah harus pakai tasrih, harus ada tasrih ini, ada tanda. Kalau anda pakai itu udah bisa masuk Raudhah. Jadi di Jabal Uhud itu tempat-tempat mustajab semua. Dan waktunya 24 jam. Mustajab doa
waktunya mustajab sekali di tempat-tempat itu, terutama di Mekah. Pertanyaannya, kata ulama, kenapa kalau orang berdoa di depan Ka'bah itu kok cepat sekali kabul doanya daripada di tempat lain? Karena kata ulama, Ka'bah itu adalah tempat tengah-tengahnya dunia dan tempat orang tawaf. Orang tawaf itu kan posisi Ka'bah di sebelah kiri, jadi mutar ini, mutarnya ke kanan ya, posisi Ka'bah di di pundak kiri kita, mutar gini. Dan itu nggak pernah berhenti, putaran terus. Beda dengan putaran jam. Kalau putaran jam dia ke kiri, kalau Ka'bah putaran ke kanan gini. Nah, gini. Kenapa kok cepat doanya? Katanya begini. Coba kalau kita membuka stroke yang ini, mor ya, apa? Skrup. Tuh. Kalau kita putar arah jam skrup tadi pakai obeng, dia akan masuk ke dalam. Kalau kita mutar arah jam begini, dia akan masuk ke dalam. Artinya menutup nih. Kita buka keran itu, kita putar arah jam, dia akan menutup keran tadi. Itu keran PDA ini. Putar ke kiri, nutup dia. Tapi kalau kita putar ke kanan, lawan daripada arah jam, putaran lawan daripada arah jam, dia akan terbuka. Naik itu skrup tadi. Begitu juga putaran ledeng, naik sebelah kanan, putar arah jam, putar arah tawaf, dia akan naik ke atas. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwa doanya seseorang itu akan naik ke atas langit. Karena kiblatnya doa itu adalah langit. Kiblat sholat kita Ka'bah. Kiblatnya orang berdoa langit. Nah, itu seperti itu tuh. Itulah menyebabkan bahwa berdoa di depan Ka'bah itu lebih cepat terkabul daripada di tempat lain. Hanya kota Mekah dan Madinah mempunyai tempat-tempat mustajab dan juga memiliki waktu-waktu mustajab. Lah kita di Indonesia ini khususnya atau pada umum selain Mekah dan Madinah hanya memiliki waktu-waktu mustajab, tidak ada tempat mustajab. Tidak ada dalam riwayat manapun, dalam hadis manapun, baik hadis sahih ataupun hadis dhaif yang mengatakan bahwa Pulau Tukung tempat mustajab doa. Bahkan hadis maudhu' pun tidak ada yang mengatakan Pulau Tukung tempat mustajab doa, Gunung Selamat tempat mustajab doa. Cuman ya kan, karena mitos atau karena ya begitulah orang-orang kita ini kalau tempat-tempat begitu, wah datang ke sana, subhanallah. Dan yang sering terjadi fenomena khususnya di Kalimantan Timur dan Selatan, Tengah Timur, pokoknya khusus Kalimantan lah semuanya. Itu kalau selesai Lebaran, selesai selesai puasa, itu pasti, terutama Banjarmasin dan Balikpapan, artinya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, itu pasti heboh mencari di mana orang dapat Lailatul Qadar. Pasti heboh tuh, hampir setiap tahun tuh. Nanti ada dengar kabar tuh, kalau bebuhan Banjar, katanya Lailatul Qadar itu turun di Amuntai katanya. Si anu dapat katanya. Kayaknya tiap tahun tuh Lailatul Qadar tuh cuma turun di Banjar, Amuntai, Barabai. Kalau di Samarinda, Lojana itu sudah menjadi rutinan itu. Tahun kemarin salah. Mana Amuntai lagi katanya dapat. Kayaknya Lailatul Qadar itu cuma khusus turun di Amuntai saja. Daerah Banjar. Pasti itu tiap tahun pasti ada ribut begitu. Kalau sudah mendengar itu, si fulan dapat Lailatul Qadar, kata orang Banjar bejurut tulakan ke sana. Bebis-bis datang ke sana. Mobil-mobil datang ke sana. Tidak lain dan tidak bukan minta dibacakan air
dan tujuannya kurang lebih ada cuma minta kesembuhan, dagangan lancar, usahanya lancar, itu aja orang gitu. Saya terkadang banyak mendengar itu, kata banyak itu artinya sumpah. Kenapa kata saya kalau orang kita itu suka banget seperti itu loh, yang belum tentu benar, salah benar, tapi kita terlalu terobsesi seperti itu. Saya terkadang banyak kata saya itu di Hadramaut, Kota Tarim itu walinya tuh ribuan, nggak ada orang heboh mencari Lailatul Qadar itu setelah hari raya itu, nggak ada. Dia mana aja di Mekah itu tempat-tempatnya mustajab, waktu-waktunya mustajab, walinya banyak, ulamanya banyak, nggak ada orang heboh dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita aja ribut, nanti pergian ke sana berjurut, iya tuh. Coba lihat tahun ini nanti di mana lagi tuh heboh. Abu Yasarwani itu pernah tahun berapa beliau sedikit marah kata beliau di Lojanan tuh Samarinda, katanya ada orang pernah dapat Lailatul Qadar katanya. Apalagi orang-orang ini tulakan berbis-bis datang ke Lojanan sana Samarinda. Ada yang dari Banjarmasin, dari sana, dari sini berbis-bis. Ternyata Pak kong kali kong yang tukang iklannya, kong kali kong yang mendapatkan Lailatul Qadar, begitu juga yang tukang parkirnya, begitu juga mau bikin heboh berita itu supaya apa? Tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Tahun berapa tuh di Banjarmasin? Tahunnya kali kalsa lah. Kuburan biar orang Banjar, kuburan Bediram, tahu Bediram bercahaya. Jadi malamnya itu kuburannya bercahaya. Datang yang ngerti, ya kalau zaman sekarang punya pesulap merah lah, diperiksa kenapa kuburannya bercahaya. Ternyata disiram air zat kimia itu, air apa disiram dia. Ketika malam ada cahaya bulan, cahaya itu cahaya ini kuburan tadi disiram ada cairannya. Keramat kuburan itu jadinya la ilaha illallah. Kita senang orang-orang kita itu begitu. Lihat di tempat kita itu di Kalimantan, kuburan yang berkain kuning banyak banget, kain kuning, keramat kain kuning, itu orang kita sering senang begitu. Datang ke situ tidak lain dan tidak bukan apa tujuannya, supaya dagangan lancar, supaya sugih, itu aja. Nah jadi ingat ya, tidak ada tempat mustajab selain Mekah dan Madinah. Selain Mekah dan Madinah cuman hanya ada waktu mustajab. Dan waktu mustajab itu salah satunya adalah selesai membaca Al-Quran, terlebih-lebih selesai mengkhatamkan Al-Quran. Ke-14, perhatikan ini sering terjadi kesalahan sama orang kita. Adabnya yang ke-14 adalah mengambil dan memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Pakai tangan kanan megang Al-Quran. Saya coba. Nah, pakai tangan kanan. Taruh di dada. Saya diajarkan masih kecil. Mungkin kita semuanya diajarkan sama orang kita zaman dulu, orang-orang tua kita. Kalau memegang membawa Al-Quran, pakai tangan kanan, didekap di Al-Quran sini. Dipeluk Al-Quran itu. Saya masih kecil ingat tuh kalau belajar bawa Al-Quran ngaji itu. Nah, guru kita ngajarkan Al-Quran taruh di dada. Kalau baca Al-Quran tidak boleh menaruh Al-Quran di bawah daripada lutut. Nggak boleh. Duduk bersila, cari bantal. Terkadang bantal bisa sampai 2 lapis. Artinya apa? Al-Quran itu lebih tinggi daripada lutut kita. Lebih tinggi daripada lutut kita. Kalaupun seandainya kita mau taruh di paha, taruhnya di paha sini. Kemudian tidak boleh menaruh di atas paha, tapi menuju ke arah selangkangan, maksudnya di bawah pusat gitu. Ada orang baca Quran ditaruhnya di sini. Jadi antara Quran dengan alat kelaminnya sangat dekat sekali. Kurang adab ya.
Atau baca Al-Quran, orang Bahari itu mengajarkan tidak boleh menaruh kepala atau dagu masuk dalam Al-Quran, tidak boleh begini. Jadi bacanya begini, di atas Quran nggak ada. Selesai baca Quran, taruh Al-Quran paling atas, posisinya paling atas di antara benda-benda apapun. Kitab banyak umpama susunan, paling tinggi Al-Quran. Setelah Al-Quran tidak boleh ada benda, tidak boleh menaruh pulpen, menaruh kunci, menaruh kacamata di atas Quran, itu ada, nggak boleh. Bahkan tidak boleh menaruh duit taruh dalam Al-Quran. Orang kita terkadang menaruh duit dalam Al-Quran, kenapa? Supaya berkah katanya, jadi papikat supaya banyak duitnya. Enggak, itu disebutkan dalam kitab kata ulama, salah satu penutup pintu rezeki menaruh uang di dalam Al-Quran. Itu ada. Ada kemarin saya berangkat umrah yang sebelum Ramadan kemarin. Ada orang, saya lihat orang entah orang India atau orang apa itu ya. Dia menaruh Al-Quran itu di kepala. Naruh Al-Quran di kepala gitu kan. Dan yang hebatnya nggak jatuh tuh Al-Quran. Di Madinah kalau saya tidak salah ngeliat itu, perempuan entah dari Pakistan atau dari mana, naruh Quran di atas kepala. Kata saya ini ala-ala bibi gado-gado. Kalau bibi gado-gado kan naruh tempat jual gado-gado di atas kepala, Quran ditaruhnya, jalan dia, nggak ada jatuh. Itu yang saya tahu orang Pakistan tuh naruh Al-Quran di kepala sini, jalan dia. Saking memuliakannya Al-Quran. Nah kita terkadang tidak punya adab, naruh Al-Quran di lantai, atau potongan daripada Al-Quran nih yang sering bapak-bapak tahlilan diundang tuh setelah sholat isya atau apa, Yasin taruh di lantai begitu, bagi taruh di lantai. Nah ada adabnya itu. Yasin itu qalbul Quran, gelarnya ya surah Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Hatinya itu jangan disakitin. Kalau Yasin ditaruh di bawah berarti menyakitin hatinya Al-Quran. Kalau sudah perasaan Al-Quran itu disakitin, nah repot sudah. Nah jadi seperti itu. Yasinan apa nggak boleh. Naruh di bawah, nggak boleh pakai tangan kiri, nggak boleh dijinjing, taruh kedap di sini. Al-Quran. Termasuk Al-Quran zaman sekarang yang digital, yang di HP itu lah. Saya terus terang di mana-mana menerangkan dan mengajarkan kepada jamaah, jangan menjadikan HP itu, maksudnya jangan wallpaper di HP itu tulisan Al-Quran, jangan. Karena ketika dibuka HP itu kan Quran, kadang kita HP kita taruh sembarangan. Lagi nyala dia begitu kelihatan Al-Qurannya kita taruh sembarangan. Atau ketika itu kita tidak berwudu, megang wallpaper tulisan Al-Quran, berdosa kita. Karena megang Al-Quran tidak boleh kecuali berwudu. Dan juga saya sarankan kalau bisa jangan pakai nada dering Al-Quran, nada dering adzan, nada dering apalah begitu. Mungkin satu sisi baik itu syiar, tapi kadang kita nggak sadar itu. Pas kita ke WC kita bawa HP, lalu ada orang nelpon. Ketika orang nelpon, suaranya suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzannya dalam WC lagi. Nggak pas. Atau Al-Quran, fawailun lil musallin, kita picik. Dari segi arti itu aneh. Celakalah orang yang sholat, kita matikan. Halo, masa Al-Quran celakalah orang yang sholat? Padahal kan sambungan ayatnya ada lagi itu. Masuk suara telepon masuk, ya ayyuhalladzina amanu ku, kita picik, ku di situ nih piciknya. Apa ku? Stopnya di situ. Yang standar-standar saja. Tapi jangan juga nada deringnya lagu apa namanya itu, lagu Ayu Ting Ting atau lagu yang sekarang ini lagu janda. Bila ingin melihat
air di kolam, apa tuh? Ikan di dalam kolam. Lagu itu berdangdut pulang nanti. Saya ada kemarin baca di media sosial tuh ya, Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Besar Haramain. Syekh Abdul Rahman Sudais. Tahun berapa ya mungkin waktu itu. Ketika beliau mimpin salat di depan Ka'bah, tiba-tiba ada salah satu handphone orang berbunyi, jamaah yang salat itu berbunyi handphonenya. Nada lagu apa begitu enggak? Tidak tenang Syekh Abdul Rahman Sudais ini mendengar suara handphone itu berbunyi. Kalau yang standar saja ya lagu, ini lagu entah lagu apa begitu. Selesai beliau salat, beliau kembali ke tempat bersama beliau menangis beliau. Ditanya orang, kenapa ya Syekh Abdul Rahman kau menangis? Kata beliau, di rumah saya tidak pernah musik-musik itu masuk ke rumah saya. Itu rumah saya. Tapi sekarang rumah Allah dimasukin musik-musik dari HP tadi. Dan itu banyak sekali kalau kita sholat di Masjidil Haram bunyi. Kalau salah bunyi sini. Di depan Ka'bah kata Syekh Abdul Rahman Sudais, musik itu masuk di rumahnya Allah. Itu yang aku menjadikan sedih dan aku menangis. Itu saking sepertinya tuh Syekh Abdul Rahman Sudais tadi. Kemudian yang ke-15 terakhir ya, saat ini terakhir. Tidak meletakkan Al-Qur'an di lantai meskipun lantai itu suci. Itu sama yang kita sebutkan tadi. Jangan menaruh Quran di lantai, termasuk potongan Quran Yasin tadi. Coba lihat, sering terjadi tahlilan, nah bagi-bagi Yasin. Taruh Yasin di depan lantai, sudah di atas lantai, sudah taruh di lantai. Kemudian di depan kakinya dia. Setelah selesai baca Al-Quran dilempar, kayak melempar apa begitu. Saya terus terang kalau ada diundang begitu melihat jamaah seperti itu, kadang saya tegur, Pak jangan Pak, itu Quran Yasin taruh di atas. Daripada saya sakit hati ngelihatnya, lebih saya tegur sekalian. Orang tersinggung masa bodoh. Pak jangan Pak, angkat Pak, taruh di atas tempat yang tinggi. Terkadang taruh di atas piring. Saya kadang kata saya angkat tuh Yasin itu sama piring-piringnya, itu ada lemari, itu ada meja. Taruh di atas meja, jangan berletakkan di situ. Itulah orang kita yang kurang adab. Karena kurang adab dengan Al-Quran, akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan kita kurang berkah disebabkan apa tadi? Bahasa Banjarnya kualat dengan Al-Quran tadi. Perhatikanlah adab-adab itu semua. Baik, nanti kita sambung lagi yang terakhir ya. Yang terakhir ya, akan datanglah adab membaca Al-Quran. Insya Allah. Cukup sekian dulu. Nanti insya Allah setelah musim haji, artinya musim umrah pertama, kita akan buka paket umrah 29 juta ya, 9 hari. Siapa tahu ada yang mau ikut. Itu sudah 29 juta sudah include harga tiket dari Balikpapan Surabaya Saudi 9 hari pesawat lain air. Atau yang kepingin Turki, umrah plus Turki, umrah seperti Yaman, umrah plus Aqsa, umrah plus Abu Dhabi, Dubai, semuanya lengkap itu. Ya ibarat kata ada duit, ada barang. Kemudian kita menerima juga badal umrah. Kemarin saya terima badal itu 2 juta. Ternyata pas sampai di Mekah saya tanya berapa badal umrah di sini? 3,5 juta katanya. Wah, kata saya kemurahan, saya nawarkan 2 juta. Pantasan banyak kemarin orang minta itu. Sampai sekarang masih ada yang nunggu itu. Kapan lagi guru tulak katanya. Kata saya nanti insya Allah bulan Juli musim pertama umrah. Jadi nanti tak naikkan menjadi 3 juta badal umrah itu. Saya sendiri yang membadalkannya. Kemudian ada piagamnya. Kemudian siapa tahu yang kepingin badal haji tahun ini kita buka dengan harga 10 juta. Di tempat lain saya lihat 12,5 juta. Kami buka 10 juta. Ya. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin haji furada, tahun ini daftar langsung berangkat. Yang penting ada paspor, vaksin 1, 2, 3. Insya Allah kita akan berangkatkan.
Harganya mahal, tapi paling murah di antara travel lain di atas 250 jutaan sampai 300 jutaan. Kita buka cuma 225 juta. Tanggal 11 nanti kedutaan Saudi ditutup. Ya, nanti setelah buka lagi setelah hari raya. Siapa tahu ada yang berminat ingin berangkat haji tahun ini, langsung 225 juta. Keberangkatan dari Jakarta. Atau habis jual tanah berarti 5 M gitu ya. Sudah langsung berangkat haji. Daripada nunggu Kemenak 70 tahun baru bisa berangkat haji. Saya daftar tahun berapa itu, saya tanya kapan saya berangkat. Di Kemenak nih ya. Padahal sudah pergi haji mau berangkat lagi tapi lihat Kemenak. 70 tahun guru katanya. 70 tahun. Wah. Jangankan saya, cucu saya mati belum berangkat juga lagi. Lama banget ya. Anak kuliah seperti itu 225 juta. Siapa tahu ada yang berminat, silakan cepat bikin password, langsung didaftarkan nanti. Sekarang daftar ngambil visa haji sama visa umrah itu sekarang enak. Nggak lagi ngantri di kedutaan, cukup main online. Saya kemarin kaget juga, dibilang sama travel, Pak Kiai nggak usah bawa paspornya. Paspornya nanti pas Pak Kiai berangkat baru bawa paspornya ke Surabaya. Saya bingung juga. Kalau zaman dulu kan pas waktu bertempel terpisah. Sekarang enggak. Pakai kertas saja. Sekarang online Pak Kiai katanya. Hari ini, besok kita berangkat. Hari ini baru bikin visa, ngambil visa. Malam keluar sudah cek. Tinggal di print saja. Berangkat sudah. Ya ada kemudahan semuanya seperti itu. Nah visa umroh ini berlaku sama 3 bulan. Ya 3 bulan. Saya ditanya kemarin Pak, kata saya sama travelnya, kalau kita berangkat bulan Ramadan bisa umrah tapi kita gak pulang-pulang, bisa nggak? Bisa aja, tapi nggak bisa masuk ke Arafah karena dia pakai tasrih itu, dijaga sama polisi ketat di Arafah itu. Nah jadi bisanya 3 bulan dan bisa kemana-mana. Enaknya di situ zaman sekarang karena kan Salman siapa nih yang Perdana Menterinya sekarang itu, yang anaknya Salman itu, membebaskan. Jadi kalau dapat visa umroh mau kemana saja boleh, mau ke Riyadh boleh, mau ke Taif boleh, mau kemana boleh. Visanya umroh tapi bebas. Kalau zaman dulu kan visa umroh ya umroh saja. Kalau mau kemana-mana visa ziarah. Sekarang bebas. Itu enaknya zaman sekarang ini. Ya Allah ya. Seperti itu ya. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.